Gila, Sriwijaya semakin menggila guys, semakin menjadi-jadi, diam-diam makan dalam. Inilah kata yang layak kita sematkan kepada klub kebanggaan warga Palembang, Sriwijaya FC. Kenapa? Weh, gila awak nengok postingan daripada akun sosial media Sriwijaya itu nggak ada habis-habisnya tentang here we go, here we go, here we go. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Welcome ya. Jadi terhitung tadi ada beberapa pemain sudah datang ya, yang sudah official bergabung dengan skuad Sriwijaya FC. Terhitung di sini dalam 24 jam ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah 8 pemain yang resmi membela Sriwijaya FC. Gila, ini gila sih manajemen Sriwijaya ini kayak memberikan surprise kejutan yang cukup mematikan ya kan. Bukan apa-apa guys. Kita tengok aja lah kemarin aja di postingan Sriwijaya itu cuma ini ya, tentang pembagian grup. Laskar Wongkito berada di grup A gitu doang tanggal 26. Bahkan sebelum tanggal 26 itu, maksudnya sebelum pembagian grup itu, postingan Sriwijaya itu cuma ini, selamat tahun baru Islam 1 Muharram tanggal Juli. Nah itu kan dari tanggal 7 ke tanggal 26 itu kan lama ya, ada sekitar 19 hari. Ditambah lagi dari tanggal 26 sampai pemain pertama yang muncul itu Abdullah Bandar Rahman tanggal 4 hari yang lalu. Berarti ini tanggal berapa sih ini? Berarti tanggal 29. Oh, beda tipis lah, ya kan. Nah, tapi kan ini salah satu mengindikasikan bahwasanya Sriwijaya yang kita kenal dulu itu super aktif di sosial media karena memang ketangguhan mereka. Kali ini mereka senyap-senyap aja, nggak banyak bicara. Turun pula kursi. Kali ini mereka senyap-senyap aja, nggak banyak bicara, diam aja di sosmed. Tiba-tiba sekali here we go itu ada 8 pemain guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pemain. Gila ini. Manajemen Sriwijaya gacor ya setelah dibombardir dengan supporter supporter Singoedan yang bawa keranda mayat ya kan. Itu baru sekali. Mungkin kalau datang sekali lagi bawa keranda mayat kayaknya datang langsung pemain asing. Canda. Oke. Kita bahas dulu beberapa pemain yang muncul ya. Ini kejutannya nggak habis-habis dari Sriwijaya. Sebelumnya kita sempat mikir Sriwijaya ini diambang kehancuran. Ternyata diambang ke apa ya? Tadi kehancuran. Lawan kata kehancuran apa guys? Keberhasilan ya. Yang pertama, di sini ada dari kiper ya. Tadi aku tengok karena setelah Abanda Rahman itu masuk kiper. Aku kenal kali ini Jandia Eka Putra ini ketika lagi membela PSIS Semarang guys. Jadi saat itu PSMS dan PSIS kan masuk promosi ke Liga 1 ya kan. Nah, jadi aku kenal banget nih Jandia Eka itu dulu kipernya PSIS itu ya beliau ini gitu kan. Dan tambah lagi dia kan sempat di mirip-miripkan gitu kan, wajahnya, posturnya, gaya rambutnya itu mirip kayak Van Dijk ya kan. Nah, jadi usut punya usut, sebelumnya ini kiper kesayangan orang Padang ya, dia kan orang Padang nih kan. Dia itu membela Kalteng guys. Nah, sebelum di Kalteng dia itu sempat nggak ada klub, kemudian masuk ke sebelumnya lagi ke PSS Sleman dan sebelumnya lagi ke PSIS Semarang. Dan umur beliau ini sudah 37 tahun, umur yang kalau masih kiper ya relatif ya masih cukup lah untuk kiper ya. Tinggi 1,8 dan bergabung sejak tanggal 2 Agustus guys. Berarti baru-baru banget ini kan. Itu adalah pemain pertama yang kedua yang didatangkan oleh manajemen Sriwijaya, yaitu Jandia Eka guys. Luar biasa, ini kiper berkualitas. Pokoknya kiper yang layak lah kalau untuk tim sekelas Sriwijaya FC, memang wajib punya kiper dengan nama besar. Kalau bisa aku bilang Jandia Eka ini lumayan cukup mentereng namanya ya. Adapun pemain kedua ya, bukan kedua sih, ketiga ya, yaitu adalah Manda Cingi. Aku betul nggak cara ngomong ini, Manda Cingi. Manda Cingi ini bergabung tanggal 2 Agustus 2024. Gelandang posisinya gelandang bertahan, dia usianya udah 31 tahun, tinggi 1,7. Nah, jadi dia itu posisi utamanya itu gelandang bertahan, tapi dia punya posisi lain, dan posisi lain dia itu bisa gelandang tengah ataupun gelandang serang. Seperti itu guys. Dan dia juga sudah malang melintang di klub Liga 1, Liga 2 ya. Kemarin itu dia sama ternyata kayak si Jandia Eka. Karena apa? Karena mereka sama-sama dari Kalteng Putra.
sebelumnya juga dari PS Sleman dan sempat memperkuat PSM Makassar guys. Nah ini berarti kan salah satu pemain yang punya karir mentereng nih di Liga Indonesia guys. Maka dari itu mungkin untuk di posisi gelandang bertahan mereka nggak salah untuk memilih pemain sekelas Manda Cinggi yang diyakini bakal memberikan kontribusi bagus lah untuk Sriwijaya FC guys. Kemudian pemain selanjutnya yaitu Jakaria. Nah Jakaria ini juga merupakan pemain Kalteng Putra. Kayaknya laris ya pemain Kalteng ya, dibeli sama Sriwijaya ya. Udah 3 dari Jandia Eka, baru masuk si Manda Cinggi, baru juga Jakaria. Jakaria juga mantan pemain Kalteng Putra musim lalu dan dia ini berposisi sebagai bek tengah. Jakaria ini punya usut Jakaria ini masih muda guys. Usianya masih di usia-usia prime, yaitu sekitar 27 tahun. Dia itu dengan memiliki postur tubuh sekitar 1,75. Ini sebenarnya kalau untuk back tengah kurang tinggi, tapi yakin aku Jakaria ini punya skill di atas rata-rata untuk mengisi lini pertahanan. Jadi lini pertahanan mereka itu dijamin bakal meriah lah ada Jakaria ini kan. Karena gini, meskipun tinggi, kalau misalnya nggak berkompeten untuk apa? Nah, mungkin Jakaria ini meskipun tidak terlalu tinggi pada umumnya untuk back tengah, tapi dia cukup berkompeten. Ya kita lihat aja lah. Martinez backnya MU nggak ya tinggi-tinggi kali, tapi gacor kali di lini pertahanan guys. Dia itu bergabung tanggal 2 juga, berarti rame nih yang di tanggal 2 Agustus ya. Kontraknya rame-rame. Dia itu selain di posisi tengah, dia juga punya opsi posisi lain yaitu sebagai back kanan. Nah ini salah satu keuntungan tersendiri lah bagi Sriwijaya FC. Sriwijaya FC seumpama nanti back kanan ya, full back mereka yang sebelah kanan itu mengalami cedera atau akumulasi kartu dan minim pemain yang untuk mengisi slot itu, mungkin Jakaria bisa menjadi solusi guys. Sebelumnya Jakaria ini sebelum ke Kalteng dia itu juga sempat main di Sriwijaya dan balik lagi ke Kalteng. Berarti dia ini keluar masuk Sriwijaya Kalteng nih guys. Selanjutnya ini ada bukan putra daerah ya, bisa kita bilang ini salah satu pemain yang sudah lama juga di Sriwijaya, yaitu adalah Tommy Darmawan. Tommy Darmawan ini orang lama ya yang bergabung kepada Sriwijaya. Dia itu sudah 2022 guys, sudah bergabung. Kemudian kontraknya juga berakhir 2025. Berarti dia dikontrak selama 3 tahun ya. Ini salah satu pemain yang kontraknya cukup panjang ya untuk di Liga Indonesia ya. Karena kebiasaan Liga Indonesia itu biasanya setengah tahun atau 1 tahun untuk kontrak pemain. Tapi Tommy Darmawan ini punya khusus kayak ada khusus. Jadi dia itu agak lebih panjang kontraknya karena memang umurnya juga masih muda, kelahiran 2021, umurnya saat ini masih 23 tahun. Posisinya itu sayap kanan guys. Jadi dia itu ke klub sebelumnya itu PS Palembang, sekarang meremput bersama Sriwijaya. Selain itu dia punya posisi bisa sayap kanan, sayap kiri, atau bisa juga sebagai gelandang serang guys. Itu dia Tommy Darmawan, punya bandrol harga 1,3 M. Salah satu pemain dengan bandrol termahal di Sriwijaya FC guys, karena usianya juga masih muda. Selanjutnya ada satu pemain lagi namanya Hendra Mole. Nah Hendra Mole ini bergabung paling terbaru yaitu 3 Agustus, hari ini 3 Agustus, dan dia hari ini juga Hendra Mole ini bergabung kepada Sriwijaya FC guys. Melansir daripada transfer market, dia itu punya bandrol harga sekitar 434 rating dia. Kemudian umur juga sudah 30 dan posisinya sebagai kiper guys. Tingginya 1,8, jadi ini cukup untuk jadi pelapis Jandia Eka. Aku nggak tahu juga siapa sih kiper utama ini, apakah Jandia Eka atau Hendra Mole. Tapi kalau dari segi pengalaman ya pasti Jandia Eka yang bakalan jadi kiper utama, baru Hendra Mole sebagai opsi kedua. Tapi kita nggak tahu pelatih Javi Sastra siapakah yang akan dia pilih untuk menjadi kiper utama di Sriwijaya FC guys. Kemudian dia ini ternyata lahir di Halmahera Barat guys ya. Oh Makjang, luar biasa nih. Dia ini mantan kiper Malut United. Kita udah tahu lah Malut sebagai salah satu tim promosi yang ke Liga 1 yang saat ini jor-joran membeli pemain. Jadi beliau ini Hendra Mole ini kayaknya sudah tidak sejalan lagi dengan Sriwijaya, dengan Malut. Kemudian ia berpindah ke ini guys, ke Sriwijaya FC guys. Jadi dia itu bukan sebelumnya itu, sebelum ke Malut dia itu juga ke Bekasi, pernah juga ke Sriwijaya. Oh jadi ternyata
si Hendra Mole ini pernah juga main di Sriwijaya guys. Sorry guys ya, aku supporter PSMS, jadi nggak tahu juga, aku tahu menau spesifik semua pemain. Begitu juga di sini dia itu pernah keluar masuk Sriwijaya 2020, 22 dan sekarang 24. Kayaknya 26 nanti masuk lagi ya. Canda-canda ya. Adapun pemain selanjutnya adalah Chris Robert Rumbiak. Nah, ini salah satu superstar untuk masa depan ya, karena usianya juga masih 23 tahun, kelahiran 2001. Sama kayak tadi Tommy Darmawan ya. Nah, kali ini Chris Rumbiak ini mengisi sebagai right winger atau winger sebelah kanan ya. Dia itu baru masuk juga hari ini tanggal 3 Agustus. Sebelumnya itu berkarir di Barito Putra guys. Nah, Barito Putra merupakan kontestan Liga 1 musim lalu. Berarti Chris Rumbiak ini juga punya pengalaman untuk bermain di level tertinggi sepak bola dalam negeri. Pasti dia juga punya punya pelajaran yang mahal bermain di Liga 1 sehingga bisa menorehkan kontribusi yang manis di Sriwijaya nanti, mengajari kawan-kawannya yang lain. Meskipun usianya masih muda, tapi Chris Rumbiak ini punya potensi untuk kedepannya menjadi bintang guys. Meskipun tinggi badannya hanya 1,6, tapi kawan ini terkenal dengan kelincahan dan kegesitannya. Makanya posisinya juga winger guys. Selain dia bisa menjadi winger kanan, dia juga bisa menjadi winger kiri, posisi opsi yang lain ya. Kemudian juga bisa jadi center forward, malah bisa jadi striker guys. Oke, sebelumnya juga dia pernah membela PSPS Riau, sebelumnya lagi Barito Putra dan Perserang. Ia memulai karir dari PPLP Papua guys. Ini dilansir dari Transfer Market ya. Luar biasa, anak muda satu ini Chris Rumbiak. Semoga memberikan kontribusi nyata bagi Sriwijaya FC guys. Selanjutnya ada pemain muda juga, ini masih 22 tahun, namanya Genta Alfredo. Genta Alfredo ini merupakan gelandang serang guys, mantan pemain Semen Padang dan juga mantan pemain Arema Malang. Genta Alfredo ini sebelumnya itu sempat bermain bersama Semen Padang selama 3 tahun ya, 3 atau 4 tahun. Sebelumnya ia juga 2 atau 3 tahun ya, 2 tahun ya. Kemudian juga dia punya harga itu sekitar 1,3 M, mahal ya karena juga usianya yang masih muda. Dia itu umur juga 22 ternyata, 22 tahun karena bulan Oktober ini nanti dia 23. Tingginya 1,7, selain gelandang serang dia juga bisa menjadi sayap kiri atau gelandang tengah guys. Seperti itu ya. Genta Alfredo ini juga sempat membela Arema. Ya, Arema di 2001 2022, kemudian juga sebelumnya juga Semen Padang. Dia ini ternyata punya jebolan Semen Padang Junior ya, Semen Padang Youth atau Youth. Oke. Selanjutnya kita ke pemain selanjutnya, itu ada Benny Oktovianto. Nah, Benny Oktovianto ini udah nggak asing bagi supporter PSMS Medan karena memang juga pernah membela PSMS ya di tahun 2022 2023. Jadi beliau ini juga mantan pemain Kalteng. Jadi banyak nih mantan pemain Kalteng yang direkrut Sriwijaya FC. Resminya juga hari ini tanggal 3 Agustus guys. Umurnya ini masih muda juga, 25 tahun. Posisi sebagai sayap kanan dan postur tubuhnya itu 1,73 guys. Selain daripada sayap kanan, posisi utamanya dia juga bisa menjadi sayap kiri ataupun menjadi center forward. Maksudnya jadi striker, jadi CF ya. Dia itu sempat membela Persik Kediri juga di Liga 1, kemudian Barito, PSMS, Persib Bandung, Persiba, Kalteng lagi, Persiba, Persib, Bontang. Wah, ini Bontang udah lama kali kita nggak dengar klub Bontang FC ya. Luar biasa ini Benny Oktovianto ini, meski usianya 25 tahun, tapi pengalaman dia untuk bermain di Liga Indonesia itu udah banyak kali guys. Bayangkan, luar biasa. Beruntung nih Sriwijaya FC mendapatkan Benny Oktovianto guys. Semoga memberikan kontribusi lebih ya. Apapun ceritanya kita dukung Sriwijaya FC untuk terus berkembang, untuk menjadi tim, kembali lagi menjadi tim yang disegani, yang ditakuti oleh klub-klub lain. Kita udah tahu Sriwijaya tim yang nggak ada obat pada zamannya, sejak di zamannya Jarahan dulu ya, yang dipegang oleh Rahmat Dermawan yang menguasai Liga Indonesia, Copa Indonesia. Pokoknya Sriwijaya, Persipura, PSMS nih wajib masuk ke Liga 1 lagi guys gitu. Oke guys, thank you so much yang udah nonton.
komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pemain-pemain Sriwijaya yang terbaru. Kemudian komen di kolom komentar siapa sih yang layak, pemain asing mereka itu yang layak untuk didatangkan guys di Sriwijaya tahun ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.